justru itulah yang akan memicu teman-teman untuk sukses ke depannya. Nah, ini Kak Rani mau sampaikan, mau tegesin ini di sini. Prinsipnya intinya adalah pasti selalu ada ya teman-teman peristiwa-peristiwa pada saat kita mengisi training, mengisi pelatihan, atau pada saat kita berbicara dengan seorang audiens, pasti ada peristiwa-peristiwa ya yang terjadi yang tentunya peristiwa-peristiwa ini terkadang kita anggap bahwasanya itu adalah masalah yang membuat akhirnya bukan menjadi satu titik balik kita untuk sukses, tapi malah menjadikan kita bete sama dia, atau malah menjadikan kita sebel sama dia, atau menjadikan malah kita akan menganggap bahwasanya aku nggak akan mau lagi kalau ada kamu di dalam kelasku. Kalau ada kamu akan membuat aku menjadi tidak maksimal memberikan training karena menghilangkan mood saya pada saat memberikan training. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi, dan ini adalah beberapa hal penting yang ingin Kak Rani sampaikan. Kemudian logikanya ya, bila orang tidak peka, jadi sering peristiwa-peristiwa yang terjadi itu kita tidak peka atau kita tidak mencatatnya. Kak Irina, Kak Rani nge-lag ya? Iya Kak. Oke, sekarang gimana? Slide-nya aja, slide-nya doang. Ya, baik. Teman-teman semuanya tetap semangat. Inilah dinamika kita kalau belajar melalui virtual ya. Tapi nggak apa-apa, kita nikmati saja. Apalagi sekarang kita sudah di bulan ke-8 ya. Waduh ya Allah, luar biasa slide-nya sekali. doang yang ya. Ya, baik. Slide-nya agak sedikit nge-lag. Nggak apa-apa, sambil menunggu Kak Rani, silakan. Baik, teman-teman. Oke, sekarang udah gimana Mbak Irina? Sudah oke? Sudah oke? Oke, nah iya, Kak Rani lanjutin ya. Mudah-mudahan tadi terputus sebentar tapi tetap masih bisa menyambungkan. Nah, lalu silakan Kak Rani. Kita sering dengan peristiwa-peristiwa kecil tadi itu kita tidak ngeh atau tidak menganggap itu adalah sesuatu. Kepekaan kita bisa dibilang tidak Kak Rani? Kak Rani? Ya, Kak Raninya baik dan lebih bertumbuh. Baik, Kak Rani suaranya hilang muncul. Oke. Iya, coba. Mungkin boleh Kak Rani? Ya, Mbak Erina boleh minta tolong Kak Rani di stop share dulu, di stop share. Ya. Oke, baik. Sebentar ya. Aku udah jadi host ya ini ya. Bisa stop share kan, kayaknya udah co-host deh Mbak Erina. Bisa di stop share. Oke. Mungkin di situ dia agak problem. Stop share ya. Iya. Oh, kok nggak bisa ya Mbak? Di sini aku nggak bisa di stop. Coba Kak Rani pindah ke handphone. Iya. Baik, nggak apa-apa ya teman-teman, nggak apa-apa, kita belajar sama-sama karena sudah memaklumi, sudah beradaptasi. Seorang pembelajar sejati pastinya juga bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang tiba-tiba muncul gitu ya Kak Rani ya. Oke, baik. Ini iya malah juga hilang. Baik, mungkin saya bisa minta tolong bantuan Mas Dedi. Ya, Mbak. Ya, bisa stop share Mas? Iya, nggak bisa ya? Nggak bisa juga ya? Iya, ini saya juga nggak bisa ya? Baik teman-teman semuanya, ketika kita memaknai sebuah kejadian yang terjadi di saat kita melakukan pelatihan, atau mungkin pada saat kita harus memberikan penyuluhan, atau mungkin pada saat kita memberikan sebuah edukasi, baik itu kepada banyak masyarakat, kadang-kadang tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Rani, ada momen-momen tertentu yang menjadi sebuah titik balik. Nah, bagaimana kita bisa mensikapi itu semuanya? Pastinya ada proses yang terjadi ya. Ada momen penting dalam kehidupan seseorang di mana pada akhirnya kita menemukan sebuah pencerahan dari
sepanjang hidup kita, begitu ya, yang pada akhirnya membuat kita menjadi semakin bangkit dan melompat lebih tinggi, atau juga bisa menjadi sesuatu yang bahagia, begitu ya. Baik, ini sudah sambil menunggu Kak Rani, boleh ya saya minta pendapat dari ada Ibu Dince ya. Assalamualaikum Bu Dince. Ya. Bu Dince dari mana ini Bu Dince? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dince di mana posisinya? Di Pekanbaru, Bu. Di Pekanbaru, luar biasa Bu Dince. Bu Dince pernah nggak punya sebuah pengalaman yang pada saat memberikan sebuah pelatihan atau mungkin pada saat mengedukasi gitu ya, tiba-tiba terjadi sesuatu di mana titik itu membuat Bu Dince jadi introspeksi atau menjadi lebih, oh ternyata ya gitu. Pernah nggak punya cerita atau pengalaman begitu? Ya, mungkin ada ya, ada. Cuman kita cara menyingkapinya aja mungkin mengalihkan, bukan mengalihkan secara total tidak, mungkin mengalihkan pembicaraan kita supaya mereka masih menerima kita untuk diberikan edukasi atau masukan. Kemudian setelah itu mungkin kita bisa kembali ke pokok masalah. Apa masalah yang mungkin kita sampaikan yang pertama tadi. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Dince. Sudah siap Kak Rani? Sudah sampai kembali di ruangan ini. Alhamdulillah. Semangat Kak Rani. Silakan Kak Rani. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Erina. Masya Allah. Oke teman-teman, nah jadi kembali lagi bahwasanya peristiwa-peristiwa kecil itu terkadang kita tidak ngeh ya, terkadang kita menganggap itu hanya peristiwa sepele yang sebenarnya bila kita cermati itu adalah satu peristiwa yang akan membuat titik balik atau menjadikan kesuksesan itu menjadi milik kita. Gitu. Artinya kita bisa bertumbuh, kita bisa lebih maksimal lagi dengan semakin sering kita mengalami kejadian-kejadian kecil itu, dan kejadian kecil itu selalu kita ambil hikmah di baliknya. Selalu ada insight di balik setiap kejadian itu. Seorang guru saya, ya salah seorang guru kehidupan saya pernah kemarin itu mengatakan bahwasanya apa? Teman-teman pernah minum wedang uwuh nggak sih? Wedang uwuh. Mbak Erina pasti pernah ya. Wedang uwuh itu apa Mbak Erina? Wedang uwuh. Uwuh itu sampah ya? Iya. Iya, wedang uwuh itu sampah. Tapi wedang uwuh itu sangat ternyata ada suara. Wedang uwuh itu adalah wedang sampah. Di dalamnya itu banyak sekali berisi ramuan-ramuan yang sehingga begitu kita mau minum itu kelihatan banyak banget. Ya udah akhirnya dibilang wedang sampah. Tapi wedang uwuh itu memberikan satu manfaat yang luar biasa bagi kesehatan tubuh. So, apakah wedang uwuh itu akan memberikan manfaat bila uwuhnya atau sampah yang ada di dalamnya itu tidak direbus? Bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak akan bisa. Kalau nggak direbus nggak akan bisa. Nggak ada yang mau minum. Dan tidak akan memberikan manfaat. So, akhirnya kalau dia direbus, baru dia bisa memberikan manfaat. Apakah dia memberikan manfaat hanya satu macam saja, wedang uwuh itu hanya satu macam isinya dia memberikan manfaat? Enggak, justru dia bermacam-macam itu yang akan memberikan manfaat. Nah, jadi dengan direbus, artinya dengan direbus itu dia memberikan manfaat. Dengan kita ini direbus, ya, kita ini ditempa, baru bisa memberikan manfaat. So, jadi maknanya apa? Kalau kita kembalikan tadi ke analogi wedang uwuh tadi, tentu kita perlu mengalami peristiwa-peristiwa bermacam-macam, dan peristiwa-peristiwa itulah merebus, ya, bagaimana dia direbus dengan maksimal sehingga dia akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan. Oke, nah ini makanya yuk kumpulkan berbagai macam peristiwa itu, jadikan itu sebagai ambil insight dari situ. Belajar dari sana, ini adalah titik balik Anda untuk lebih sukses tentunya ke depannya. Oke, ya, itu yang prinsip di dalam
webinar hari ini yang mesti teman-teman pahami dulu, karena prinsip itu adalah pijakan kita. Ya, jadi prinsip itu tanamkan dulu ke dalam diri bahwasanya memang harus banyak peristiwa. Semakin banyak peristiwa akan semakin membuat Anda matang dan akan semakin membuat Anda bijak menghadapi peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian. Oke, baik. Sekarang Kak Rani akan lanjutkan share screen-nya ya. Bismillah, mudah-mudahan tidak ada problem lagi dengan sinyal. Bismillah. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kemudian teman-teman, Kak Rani mau cerita nih tentang Mr. Postman. Kak Rani mau cerita terkait prinsip tadi itu pada satu kejadian pada saat Kak Rani sedang mengisi satu training ya. Pada saat itu Kak Rani diundang oleh sebuah perusahaan yang PT Pos Indonesia ya. Mungkin kalau teman-teman ngelihat gambar sepeda ini kelihatan banget ini, kalau Bu Dince tahu ini ya zaman-zaman kita dulu nih Bu Dince ya. Wah, ketahuan umurnya ya. Ya, tukang pos itu nganterin surat itu pakai sepeda gitu. Jadi kalau kedengaran kring kring kring, nah dari tempat kos itu udah lari dari dalam kamar keluar, ayo siapa yang dapat surat gitu ya. Bahagia banget kalau ngedengerin suara kring-kringnya tukang pos itu. Nah, pada suatu hari Kak Rani itu diundang oleh perusahaan PT Pos Indonesia untuk memberikan materi motivasi kepada audiens waktu itu adalah para Mr. Postman ya, tukang pos kalau kita bilang. Pesertanya lebih kurang 150 orang. So singkat cerita, Kak Rani nyiapin materi dan lain-lain. Jadi ngebayangin dong suasananya, acaranya di hotel gitu ya, pasti nyaman banget. Begitu sampai di hotel, kemudian masuk sesi materinya Kak Rani. Kak Rani berjalan, Mr. Postman nggak ada yang perempuan ya, nggak ada Mrs. Postman, nggak ada, adanya cuma Mr. Postman. Tukang pos itu laki-laki semua. Jadi yang hadir, yang ada waktu itu adalah semua Pak Pos yang menggunakan baju berwarna khas ya, Mr. Postman. Nah, dan mereka semua laki-laki, hanya beberapa orang panitia saja yang perempuan. MC memanggil Kak Rani ke depan, kemudian sampai di depan, Kak Rani berjalan, itu suara riuh sekali di belakang. Riuh sekali, dan membuat Kak Rani nggak nyaman gitu. Waktu itu rasanya, ya Allah ini orang apa nggak tahu nih kalau gue narasumbernya gitu ya. Muncul rasa kesel karena mereka tidak menghargai, mereka nggak menghargai saya. Kenapa sih mereka begitu riuh rendah suaranya, tidak menghargai siapa yang akan jadi narasumber. Mereka nggak tahu ya kalau materi yang akan saya berikan itu menarik banget. Kalau nggak ngedengerin lu pasti ini deh, pasti nyesel deh, gitulah ceritanya. Nah lalu sampai di depan, justru Kak Rani semakin mendengarkan suara yang semakin tidak mengenakan. Bahkan ada yang bilang perempuan ya gitu. Terus emang bisa gitu. Siapa sih dan segala macam suara-suara itu muncul yang akhirnya membuat waktu itu Kak Rani rasa ya Allah kesel banget. Ya. Tapi tiba-tiba begitu Kak Rani sampai di depan, tiba-tiba Kak Rani ingat, ya, enggak tahu energi dari mana. Tiba-tiba Kak Rani teringat tentang cerita pada saat Kak Rani masih SMP, SMA, di mana tukang pos itu datang membawa surat dan kiriman kita naik sepeda, dan itu betapa bahagianya kita saat itu. Kita akan berlari menjumpai si tukang pos, lalu makasih ya bang. Terus Kak Rani mikir nih, sekarang tukang pos itu kemana dan apa yang mereka lakukan? Kita nggak perlu lagi sekarang pakai tukang pos untuk kirim surat. Dalam hitungan detik aja udah nyampe itu surat. Karena ini mau kirim berapa panjang pun, bahkan jangankan surat, isi sebuah buku segini pun kita cuma nyampaikannya lewat elektronik udah nyampe. Jadi tukang pos nggak lagi dipakai gitulah kasarnya. Mau ngirim paket juga sekarang udah ada Tiki, udah ada JNE, malah jasa tukang pos itu juga udah mulai dikesampingkan. Nah dari sisi itu Kak Rani, ya Allah benar. Mereka ini sekarang berada pada kelompok.
Mereka itu sekarang berada pada kelompok orang-orang yang terpinggirkan, gitulah kasarnya ya. Orang-orang yang sorry, kayaknya enak ditutup aja deh biar bisa cerita. Kak. Di stop share aja. Nah, mereka berada pada posisi yang terpinggirkan gitu. Karena ini mikirnya kayak gitu, iya ya. Jadi mereka untung aja mereka nggak teriak-teriak, untung aja mereka nggak hingar-bingar, untung aja tidak terjadi hiruk pikuk di situ karena ada keputusasaan kita mau dikasih materi motivasi gitu, yang benar aja gitu. Nggak penting kita materi motivasi, kita yang penting bagaimana kita sekarang bisa bekerja dan dapat gaji. Kita nggak penting materi motivasi. Jadi karena ini merasa ya justru sebenarnya mereka berada pada posisi yang terpinggirkan. Apa yang bisa aku lakukan? Pada saat itu tiba-tiba muncul satu energi.